Halo teman-teman, kembali dengan saya Aswan. Di dalam video ini kita akan mencoba sesuatu baru ya teman-teman ya. Dimana nanti kita akan mencoba mencari atau belajar gitu ya tips-tips data visualisasi dan juga mengetahui gitu bagaimana cara mengimplementasikan tips tadi atau knowledge tadi dalam ggplot2 di Arc seperti itu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan ilmu yang kita ketahui seperti itu ya. Nah, adapun di episode ini kita akan membahas suatu tips gitu ya yang berasal dari buku atau web storytelling with data gitu ya. Jadi ini saya baca beberapa waktu yang lalu gitu ya mengenai penggunaan garis putus-putus. Jadi bagaimana penggunaan garis putus-putus atau dot line gitu ya yang baik dalam sebuah visualisasi seperti itu. Nah, jadi simpulannya sedikit gitu ya, summary-nya bahwa dot line itu atau garis putus-putus itu agak di-discourage atau tidak direkomendasikan penggunaannya. Karena aspek visualnya itu sangat attention grabbing dan juga dia bisa menambahkan clutter dalam sebuah visualisasi. Nah, tapi ada dua kondisi pengecualian gitu ya, di mana dot line atau garis putus-putus tadi itu dapat kita gunakan gitu ya dengan baik gitu ya, tentunya dengan memenuhi beberapa ketentuan gitu. Nah, dua kondisi itu seperti apa? Yang pertama itu kondisi saat kita memiliki data atau value yang dia itu bersifat sebagai target atau sebagai goal gitu ya. Yang dicontohkan dalam di sini kita memiliki data, ada data internal, eksternal dan goal gitu ya. Nah, di sini data yang pengen kita menjadi target adalah yang goal ini. Nah, di dalam case ini penggunaan garis putus-putus itu direkomendasikan gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana karakteristiknya atau syarat dan ketentuannya gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah kondisi di mana gitu ya garis putus-putus itu dapat digunakan apabila kita memiliki nilai atau values gitu ya yang dia itu bersifat uncertain gitu. Jadi contohnya pada data-data proyeksi atau prediksi gitu ya, di mana nilai itu kan belum terjadi dan ada uncertainty. Nah, pada kondisi tersebut juga garis putus-putus itu bisa kita gunakan gitu ya, dan juga kita tetap harus memenuhi kaidah-kaidahnya. Sehingga nanti contohnya adalah seperti ini kalau untuk case yang kedua gitu ya, penggunaan garis putus-putus yang direkomendasikan. Nah, kita akan hari ini berfokus pada yang pertama gitu ya. Dalam video ini kita akan berfokus pada yang pertama, yaitu penggunaan garis putus-putus pada kondisi di mana kita memiliki goal atau target value yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kita akan belajar gitu ya teman-teman bagaimana mentransformasi grafik ini tadi menjadi grafik yang bagian bawah gitu ya. Nah, adapun karakteristik dari grafik yang bagian bawah ini dijelaskan pada proses iterasi ini ya gitu ya. Jadi garis putus-putus yang direkomendasikan itu adalah garis putus-putus yang dia itu memiliki ketebalannya yang tipis gitu ya teman-teman, berbeda dengan data value-nya ya. Kemudian juga dia memiliki dash atau jarak atau putus-putusnya itu memiliki equally space gitu ya. Jadi dia seragam juga gitu ya antara yang kosong atau putus-putusnya itu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan mix gitu ya antara yang strip atau dot karena itu menyebabkan space-nya itu tidak equal. Nah, kemudian juga untuk teks yang menyertai garis putus-putus tadi gitu ya, atau keterangannya atau anotasinya itu sebaiknya dituliskan dalam huruf kapital gitu ya. Jadi berbeda dengan yang data value-nya gitu ya. Jadi memberikan distinctive value gitu. Jadi orang tuh bisa membedakan oh ini yang data, ini adalah bagian yang non datanya mungkin ya. Dalam artian ini adalah bagian yang goal-nya gitu ya, sesuatu yang lain. Dan yang terakhir gitu ya, baik antara garis putus-putusnya maupun teks yang menyertainya itu dituliskan dalam warna atau dibentuk dalam warna abu-abu gitu ya. Jadi dia secara visual tampilan dia akan lebih subtle gitu ya, atau mungkin tidak akan terlalu mencolok tapi dia tetap aspek dia differentiating dengan nilai yang lainnya itu tetap terjaga gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman hari ini bagaimana melakukan hal tersebut di dalam Arc gitu ya. Dengan harapan nanti teman-teman juga bisa mulai memahami nih atau mulai familiar dengan function-function terutama di package ggplot2 untuk melakukan kustomisasi visualisasi. Jadi ini datanya ya, datanya juga disediakan di dalam blog tadi atau web tadi. Nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi alamat webnya gitu ya, untuk teman-teman juga bisa baca. Nah, kita akan kembali ke Arc atau langsung menuju ke Arc gitu ya. Di sini saya udah menuliskan beberapa kode gitu ya, yang utamanya untuk melakukan importing data.
Dan yang kedua juga untuk melakukan preproses data atau melakukan transformasi datanya, strukturnya supaya lebih mudah diolah untuk visualisasi gitu ya. Nah, adapun data yang akan kita gunakan nanti untuk visualisasi namanya adalah toplot. Jadi formatnya seperti ini, ada kolom year gitu ya, tahun, ada bulannya dari Januari hingga Desember gitu ya. Dan ada untuk tipe kandidatnya tadi ya, ada kandidat yang internal, eksternal, dan juga value untuk setiap value targetnya tadi ya 60 seperti itu. Di sini mungkin tidak dituliskan untuk yang value targetnya, target value-nya. Nah, kemudian di sini juga saya udah menyiapkan template-nya sedikit ya, atau basis kodenya yang akan kita coba modifikasi untuk mencapai yang goal tadi, teman-teman. Nah, jadi menggunakan baris kode ini kita melakukan mapping gitu ya di kolom X, bagi sumbu X-nya adalah bulan, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah hari, dan juga nanti dia di grouping atau dikelompokkan berdasarkan dia tipe kandidatnya internal atau eksternal. Dan pertama dia ditampilkan dalam line, dan juga kita tambahkan di sini nilai lain atau garis lain ya, horizontal line dengan y-intercept 60. Itu 60 ini adalah yang targetnya pengen dicapai dalam case ini, seperti itu. Nah, kita akan mengacu ya pada 4 poin ini gitu ya, yang akan kita coba capai. Selain itu juga kita akan juga mengatur aspek estetik lainnya ya, secara tema dan seterusnya, supaya mungkin nanti menyerupai contoh yang tadi diberikan. Nah, yang pertama adalah thin gitu ya. Jadi dash line-nya atau garis putus-putusnya itu sebaiknya itu ditampilkan dalam bentuk yang lebih tipis gitu ya. Lebih tipis dibandingkan apa gitu ya, relatif terhadap data yang data value yang ditampilkan gitu, dalam artian yang kandidat internal dan eksternal. Nah, oleh karena itu untuk yang geomeline-nya saya akan mengatur size-nya gitu ya menjadi 1,25. Kalau nggak salah default value-nya 0,5 gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa juga dicek teman-teman default value-nya. Dan untuk si horizontal line-nya gitu ya, saya akan merubah nilainya menjadi 0,4 gitu ya. Jadi agak lebih tipis dibandingkan nilai yang tadi. Nah, yang kedua adalah kita akan coba mengatur dash. Jadi untuknya data value-nya kita nggak apa-apa ya, karena by default dia tipenya adalah solid. Sedangkan untuk yang bagian sini gitu ya, kita akan mencoba mengaturnya menjadi tipenya dash. Kita coba menggunakan argumen line type gitu ya. Akan buka pakai dash. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba jalankan aja sekalian terakhir sini ya, sebelum kita ke capital, karena yang capital itu berkaitan dengan teksnya nanti menyertai. Sini yang akan digunakan adalah warna gray untuk garis putus-putusnya. Jadi sekalian aja kita akan coba atur di sini gitu ya. Colornya adalah gray, misalnya gray 60 mungkin ya. Nah, kita akan coba jalankan aja. Sementara kita belum mengatur ya warna untuk yang garis kandidat internal maupun warna untuk yang kandidat eksternal. Nah, kita mendapatkan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk yang warna datanya yang internal eksternal itu lebih tebal, sedangkan dan solid tipe lainnya. Sedangkan kalau yang target atau goalnya itu tipenya dash gitu ya, warnanya juga abu-abu gitu ya. Dan dia dituliskan lebih tipis ininya, ketebalan ininya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengatur aspek estetiknya tadi ya teman-teman. Saya mungkin belum akan ngatur warnanya dulu deh. Saya akan menambahkan tadi teksnya gitu ya. Jadi ini adalah komponen yang penting juga di sini. Nah, sekalian ngatur teks itu kita sekalian mencoba mengatur warnanya deh sekalian. Coba atur kandidat gitu ya. Jadi sekarang kita akan mencoba menambahkan memberikan warna atau memberi diferensiasi garis yang internal dan eksternal tadi berdasarkan warnanya gitu ya. Kita akan coba jalankan. By default dia akan menggunakan warna seperti ini ya. Jadi eksternalnya warna salmon atau pink atau merah itu ya, sedangkan yang internalnya warnanya biru. Nah, kita akan coba mengatur. Pertama, berkaitan dengan teks ini, kita akan menggunakan teknik direct labeling ya. Jadi kita akan coba menghapus aja legendnya dan langsung memberikan labelnya kepada bagian sini gitu ya, masing-masing atau di ujung nilainya gitu ya. Dan juga kita akan coba nanti menambahkan teks untuk target value-nya.
Yang pertama kita coba tambahkan dulu direct labelingnya gitu ya, menggunakan geom text biasa. Nah, karena kita hanya akan melabeli nilai terakhir gitu ya teman-teman, maka kita perlu melakukan filtering di sini. Kita akan coba filtering nilai X-nya gitu ya, dimana nilai bulannya adalah Desember gitu ya. Jadi kita atur sama dengan Des, kemudian labelnya adalah AS labelnya adalah nilai kandidatnya atau jenis kandidatnya. Dan kita juga akan coba mengatur font family-nya. Kita akan menggunakan font Arial ya, Arial Narrow lebih tepatnya. Kemudian kita juga akan mengatur size-nya gitu ya, mungkin jadi 4. Dan juga perlu diperhatikan gitu ya, jadi kalau by default seperti ini, kalau kita jalankan dia akan berada di center sini ya teman-teman nilainya, jadi akan centered value-nya. Nah, kita tidak menginginkan itu, kita pengen nilainya itu left justify gitu ya, jadi kita bisa mengatur horizontal justification-nya jadi left gitu. Dan saya juga sini pengen memberikan spacing dikit ya, atau semacam jarak gitu antara nilai terakhir dan juga katanya gitu ya, teksnya atau garis terakhir enggak teksnya. Saya akan pakai 0,75 seperti ini. Nah, sekaligus itu saya juga akan mengatur warnanya ya, jadi pakai scale color manual. Kita akan menggunakan warna tadi yang saya sudah define warnanya di sini ya, pakai copal. Dan kita juga nonaktifkan guide-nya atau legend-nya karena kita sekarang sudah menggunakan direct labeling untuk di sini. Oke, sini jangan lupa menggunakan 2 sama dengan gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman kita udah mendapatkan garis yang berbeda dan juga kita udah menambahkan direct labeling di sini gitu ya. Tentunya masih ada beberapa problem yang nanti kita coba solve gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba gitu ya teman-teman menambahkan teks di sini gitu ya untuk yang bagian goal. Nah, untuk itu saya akan langsung saja menambahkan, mungkin kita bisa langsung pakai annotate saja atau geom text juga nggak apa-apa sih. Saya akan coba menggunakan geom text aja di sini ya untuk si target value-nya. Tuh. Nah, datanya kita akan coba sendiri ya. Karena cuma satu value, nilai X-nya adalah Des gitu ya, Desember, dan nilai Y-nya sama dengan 60 karena tadi dia berisi di 60 gitu ya. Kita akan menggunakan family dan size yang sama seperti ini. Semua value-nya sama. Nah, yang perlu diatur di sini adalah color ya teman-teman. Jadi kita akan mengatur color-nya. Gitu ya. Jadi kan sarannya color-nya itu capitalize gitu ya. Jadi color-nya gray gitu ya. Kita samakan aja dengan warna yang di sini. Dan yang berkaitan dengan capitalize tadi itu berkaitan dengan teksnya gitu ya. Jadi kita akan coba ngatur teksnya atau labelnya sama dengan goal tapi dalam bentuk capitalize. Nah, sini kita perlu mendefine juga estetiknya ya. Tadi ada X-nya sudah X Desember itu X Y label sama dengan label. Nah, dia akan mengambil nilai X yang di sini gitu ya. Dan juga kita akan menonaktifkan inherit as-nya. Jadi dia tidak akan mengambil nilai estetik yang dari awal ini ya, bukan nilai ini yang akan diambil. Nah, seperti ini kita coba jalankan teman-teman. Nah, kita udah dapat nilainya, ada goal, ada internal dan eksternal. Nah, problem yang kita temukan sekarang adalah teman-teman bahwa nilai horizontal line yang tadi itu overlap ya ke sana, ke teksnya tadi. Nah, ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menghandle hal ini gitu ya. Yang pertama itu kita tidak akan menggunakan geom text, kita bisa menggantinya dengan geom label gitu ya, tapi menggunakan warna fill-nya yang nanti sama dengan background gitu. Jadi nanti dia akan menimpa garis putus-putusnya. Nah, atau kita bisa menggunakan alternatif lain selain geom haline, karena geom haline ini akan
terus aja gitu sampai ujung grafik gitu. Saya agak kurang suka gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan alternatif lain. Kita akan coba ganti geom hal lainnya gitu ya, dengan menggunakan geom segmen. Nah, di sini kita akan mendefine ya nilai estetiknya. Nilai X-nya itu adalah pada bulan dari sini ya. Kita pengen nanti garisnya dari sini, dari Jan, kemudian XN-nya atau garis X akhirnya nanti di Desember ini. Dan sekarang juga kita pengen nilai Y-nya tetap 60 dan juga YN-nya 60 karena dia akan tetap berada di garis yang sama gitu ya. Nah, kita akan mengganti itu dan bagian sini kita akan copy ke bawah. Kita akan pindahkan ke bawah seperti ini. Saya juga akan menghapus ini ya, aesthetic inheritance-nya. Jadi kita false saja seperti ini. Jadi geom segmen itu apa ya, lebih fleksibel gitu ya teman-teman, dibandingkan kita menggunakan langsung geom v-line atau geom h-line seperti itu. Jadi lebih gampang gitu ya, lebih banyak customization yang bisa kita gunakan. Nah, sini juga kan lebih kita bisa mendefine ya, jadi dia mau dari baris yang mana sampai ke mana. Dan kita udah lihat juga bahwa di sini nilainya udah align ya antara ini. Karena tadi kita menyatakan aja yang nasnya juga sama antara ini dan ini. Nah, sekarang kita akan mengatur gitu ya teman-teman mengenai aspek plotting theme-nya gitu ya. Kita akan coba ganti aja. Pertama, saya akan menggunakan baseline-nya itu theme minimal gitu ya. Kemudian base family-nya sama, tadi ada Arial narrow, dan base size-nya saya akan menggunakan 13 gitu ya. Nah, sini kita akan mengatur plotnya. Yang pertama, sebelum ke sana deh, kita akan coba nambahin label dulu teman-teman. Sekalian kita coba lihat referensi yang ada di sini ya. Labs. Sini X-nya apa, Y-nya apa, dan title-nya apa ya. Kita akan coba cek di halaman tadi ya. Jadi referensi kita adalah grafiknya seperti ini tadi ya teman-teman. Ada sumbu X-nya itu adalah 2017, penamaannya di sumbu Y-nya adalah time to fill dan bentuk capital, dan title-nya adalah time to fill gitu ya. Kita coba atur saja 2017. Sini tadi capital, time to fill, days. Sini title-nya adalah time to fill. Oke. Dan juga tadi kan sini backdropnya adalah warnanya putih gitu ya, dan kita juga lihat bahwa untuk title-nya dia akan pojok sampai pojok banget sini untuk yang title-nya, dan untuk yang Y dia nempel ke atas seperti ini, sedangkan yang X dia nempelnya ke sini ya, seperti itu. Kita akan coba capai itu menggunakan theme gitu ya. Nah, kita akan coba mengatur si plot title position. Kita akan menggunakan plot gitu ya. Jadi kalau plot ini dia akan menggunakan space itu dari sini sampai sini. Kalau by default dia akan menggunakan panel gitu ya teman-teman. Jadi nanti justifikasinya dari sini ke sini gitu ya, atau ruangnya. Nah, kemudian tadi juga tadi ada, kita akan coba mengatur title-nya lebih gede ya. Plot title gitu, kita akan menggunakan dia menggunakan size yang lebih gede daripada nilai base-nya 13 tadi. Kita akan menggunakan 1,75 ya, atau 75% lebih besar gitu ya. Dan juga untuk aksis teks X-nya gitu ya. Aksis teks X-nya kita akan coba atur dia justifikasinya mepet kiri ya. Jadi elemen teks. Jadi maaf, ini bukan teks tapi title. Kita akan menggunakan adjust-nya sama dengan 0 gitu ya. Dan untuk yang Y-nya kita akan menggunakan 1 gitu. Jadi nanti dia akan ke sana dan ini yang ke sini. Dan selain itu juga saya juga akan mengatur ininya ya, karena ini kan agak
kepotong gitu ya. Kita akan coba men-solve itu dengan menggunakan chord di sini. Jadi chord Cartesian clip sama dengan off. Kita coba jalankan. Oh, maaf, ini elemen teks. Jadi emang di ggplot itu sangat banyak ya teman-teman, kodenya mungkin agak sulit untuk memahami ini apa gitu ya. Tapi nanti sering dengan pengalaman mungkin teman-teman akan udah mulai ngerti gitu ya secara prinsipal. Nah, sini mungkin saya akan menunjukkan hal tersebut gitu ya. Jadi ini tadi kita udah berhasil ya ngatur teman-teman, ada 2017 mepet sini, kemudian ada time field days mepet sana, kemudian ada title-nya lebih besar. Tapi di sini masih ada grid gitu ya teman-teman, panel gridnya. Dan juga kalau dari contohnya gitu ya teman-teman, ini ada garis untuk aksisnya gitu ya, dan ada ticknya untuk yang Y. Nah, bagaimana cara kita menambahkan itu? Dan di sini juga kelihatan ya, di sininya nggak kepotong gitu ya. Sini meskipun tadi kita udah clip off, tapi masih kepotong. Kita akan mencoba juga solving itu. Untuk itu kita akan coba tadi menonaktifkan gridnya juga dulu ya. Jadi panel aksis, panel grid elemen blank. Nah, kemudian ada aksis line X ya. Kita akan menambahkan dari sini ke sini gitu ya. Ini elemen line. Kita akan menggunakan color yang mungkin lebih gelap dari teksnya. Mungkin kita pakai atau lebih terang, maaf. Kita akan coba pakai gray 175 mungkin. Kemudian nah, di sini X itu kan ada dua ya teman-teman, ada yang bottom sama top. Jadi kita akan mengatur yang bottom saja. Nah, demikian yang Y juga nanti ada yang left sama right gitu ya. Kita akan coba yang left saja, atur seperti ini. Dan yang terakhir tadi kita juga akan mengatur aksis X gitu ya. Tapi hanya untuk yang Y gitu ya. Y left. Ini juga akan menggunakan yang sama aja warna. Jadi kalau di tim itu kebanyakan semua family-nya atau argumennya itu ya menggunakan ini ya, elemen. Jadi ada elemen text, elemen rect, elemen blank, dan seterusnya. Jadi basisnya sama seperti itu. Nah, kita udah berhasil ya teman-teman mengatur bagian sininya. Dan terakhir tadi seperti saya promise adalah mengatur sininya ya supaya nggak kepotong, dan juga mungkin kita sekalian ngatur di sininya. Karena di sini kan lihatnya dari 0 sampai 90 gitu ya. Kita akan coba atur aja sekalian. Itu akan saya coba atur di sini. Ini biasanya saya labs itu setelah scale. Sini dulu. Scale X. Ini kan discrete ya nilainya. Kita akan coba menambahkan expansion ya. Expand. Sininya mungkin expansion ya. C 0,005 mungkin untuk yang di sebelah sininya di kanannya akan nambahin sekitar 10% gitu, dan untuk G nya kita akan coba juga atur scale Y continuous ya. Nah, sini ada dua yang akan saya coba atur. Yang pertama itu adalah breaks. Saya akan mengatur breaknya menggunakan sequence aja ya teman-teman, dari 0 sampai 90 tadi ya. Kemudian by 10. Demikian juga untuk si labelsnya. Kita coba jalankan.
Nah, jadi ini teman-teman mungkin tidak persis ini ya dia angkanya gitu karena ada logiknya juga untuk ngatur ini, jadi nggak persis 10 gitu ya. Jadi kita bisa coba mungkin ini diatur jadi 100 mungkin seperti itu. Dan tadi kita udah berhasil juga gitu ya teman-teman menambahkan space di bagian sini gitu ya supaya ada ruang untuk di sini, dan sini kayaknya juga terlalu kecil. Kita coba besarin aja sedikit untuk space sininya supaya si jannya itu tidak mepet banget ke sini seperti itu. Nah, kita akan sekalian coba save datanya, kita simpan dia sebagai resplot seperti ini. Nah ya, ada satu hal yang saya terlupa gitu ya, di bagian line ini gitu ya, by default dia kan kayak persegi gitu kan potongannya gitu ya teman-teman. Nah itu bisa diatur pakai line end gitu ya. Yang menurut saya yang bagus itu adalah yang round gitu ya, jadi itu juga bisa ditambahkan untuk yang segmen ini. Jadi supaya tidak terlalu drastis gitu tiba-tiba putus garisnya, jadi nanti dia agak bentuk rounding gitu ya teman-teman. Kita coba save datanya atau grafiknya dengan dimensi 85 gitu ya, 8 inci lebarnya, tingginya 5 inch. Nah ini grafiknya teman-teman, outputnya seperti ini. Kita dapat mungkin ini juga terlalu lebar ya, 0,075, nanti yang multiplicationnya bisa diatur ya. Kita udah dapat grafik seperti ini, dimana garis putus-putusnya tadi ya dia ditampilkan dalam bentuk yang lebih tipis dibandingkan datanya. Kemudian spacingnya juga equal ya antara spacingnya, jadi tidak terlalu variatif atau tidak berbeda-beda spacingnya gitu ya. Dan juga untuk teks yang menyertainya dituliskan dalam bentuk capital gitu ya, berbeda dengan datanya. Dan juga untuk warnanya kita buat dia menjadi lebih tipis gitu ya, atau lebih subtle, kita pakai warna gray di sini seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah output grafiknya, mungkin nanti marginnya juga bisa diatur teman-teman. Nah tadi yang saya sampaikan mengenai line end tadi itu adalah output apa ya, nah di sini itu kelihatannya. Jadi kalau kita lihat kan dia sininya lengkung ya, bukan kotak yang seperti yang tadi di awal seperti itu. Nah mungkin itu aja teman-teman video kali ini gitu ya. Kalau teman-teman menyukai series yang membahas mengenai tips dan implementasi ini, boleh teman-teman like videonya. Kalau ada saran-saran juga boleh sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu ya.